terlalu on begitu. Hai, kita berjumpa lagi. Saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab Amsal pasal 20 ayat 1, 5, 6, dan 7. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Ayat pertama saya akan membacakan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ayat terakhir, ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Senang kita bisa berjumpa kembali hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita dari dalam firman Allah. Nah, saudaraku, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mendengarkan cerita dari Imamat pasal 16, di mana di situ berjudul Hari Raya Pendamaian. Jadi setelah kedua anak Harun itu mati, maka mereka mengadakan satu upacara yang dikatakan Hari Pendamaian. Nah, saya berharap saudaraku sudah mendengarkannya pada waktu yang lalu, yaitu di pasal Imamat pasal 16. Nah, saat ini kita memasuki kitab Imamat pasal 17. Nah, apakah yang diceritakan di dalam kitab Imamat pasal 17 ini? Mari kita mengikutinya bersama-sama. Judulnya adalah tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Di tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Nah, jadi ada satu perintah yang diperintahkan lagi oleh Tuhan Allah kepada Musa, Harun, dan keturunannya. Nah, selanjutnya ayat 5. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Jadi apabila ada orang yang mau mengadakan upacara sebagai korban keselamatan, namun dia tidak membawa ke dalam kemah suci, maka itu dinyatakan tidak sah, ya. Bahkan orang itu bisa dikenakan hukuman mati. Nah, selanjutnya imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Nah, jadi apabila bangsa Israel ini mengadakan upacara penyembahan yang lain, berbentuk yang lain, tidak seperti yang Tuhan kehendaki, walaupun itu dengan membawa lembu atau korban sebagai korban, itu tidak
tidak sah ya, karena bukan seperti itu yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Jadi binatang-binatang yang akan dikorbankan itu harus dikorbankan di dalam kemah suci. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, jadi sekali lagi apabila mereka menyembelih akan binatang itu di luar daripada kemah pertemuan, maka itu tidak diterima oleh Tuhan, karena itu dianggap mereka mempersembahkan korban kepada jin-jin, jadi atau setan-setan ya saudaraku. Jadi Tuhan sangat marah ya, Tuhan tidak berkenan seperti itu. Jadi harus mereka membawa akan korban ternak itu ke dalam pintu kemah pertemuan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan tiba di ayat 10 ya. Namun ayat 10 ini sudah berbeda judulnya. Judulnya adalah larangan tentang makan darah atau bangkai. Nah, kita baca. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun, juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dan perantaraan nyawa. Wah, saudaraku ya, jelas ya. Jadi Tuhan Allah melarang akan manusia memakan darah ya. Jadi Tuhan Allah sendiri yang akan menghukum akan manusia itu apabila mereka memakan darah ya, atau apabila kita memakan darah tentunya ya, karena bangsa Israel juga manusia ya, sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh memakan darah. Karena apa? Karena dalam darah itu ada nyawa ya. Nah, selanjutnya ayat 12. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Nah, jadi siapapun yang ada di tengah-tengah bangsa Israel saat itu, mereka juga tidak boleh makan darah ya. Ya, dikatakan orang asing ya. Nah, semuanya manusia tentunya ya, tidak diperkenankan Tuhan untuk memakan darah. Nah, selanjutnya ayat 13. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Wah, jadi saudaraku ya, caranya supaya dikatakan tidak makan darah, dikatakan kalau mendapatkan hewan ya, lalu mau hewan itu namun bukan hewan yang haram ya saudaraku ya, hewan yang bisa dimakan ya atau yang halal, maka mereka harus menyembelih akan hewan itu dan darahnya harus ditumpahkan ke tanah ya. Jadi harus disembelih dulu binatang itu sehingga darahnya keluar. Nah, selanjutnya ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Jadi sangat marah ya Tuhan Allah kepada manusia apabila dia memakan darah ya, apabila kita memakan darah. Nah, selanjutnya ayat 15. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Nah, jadi bangkai juga nggak boleh lagi manusia makan ya. Sekiranya misalkan dikatakan ada binatang yang sudah dimakan oleh binatang lain, itu tidak boleh dimakan lagi oleh manusia, atau
siapapun manusia yang berada di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Nah, selanjutnya ayat 16. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Nah, itulah saudaraku ya yang saya baru bacakan dari Imamat pasal 17. Jadi Imamat pasal 17 ini tidak terlalu panjang ya. Jadi ayatnya hanya dari ayat 1 hingga ayat 16. Nah, saudaraku, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tentang tempat menyembelih dan mempersembahkan korban yang benar itu. Bagaimana ya. Nah, kemudian larangan tentang makan darah atau bangkai. Nah, saudaraku, inilah firman Allah yang saya bisa bacakan pada saat ini untuk kita semuanya, sehingga kita mengerti bagaimana maksud-maksud Tuhan untuk kita manusia teristimewa pada saat ini, sehingga kita bisa mencontoh dari firman Allah apa yang baik itu yang kita pegang. Nah, saudaraku, sampai sekianlah pertemuan kita pada saat ini. Saya selalu mendoakan saudaraku dimanapun saja berada, ada di dalam keadaan yang sehat, yang berbahagia selalu. Terima kasih saudaraku. God bless you. Bye.